Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primariani, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Matematika, Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait desain instruksional yang merupakan materi dari mata kuliah pembelajaran daring dan bauran. Apa yang dimaksud dengan desain instruksional? Desain instruksional adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Robert Reiser. Dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, melalui desain instruksional, kita dapat belajar bagaimana cara agar pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru dapat diterima secara maksimal oleh peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam proses belajar, tidak hanya tentang menerima materi, menghafal, dan menggunakannya. Proses pembelajaran melibatkan banyak aspek dan mengembangkan banyak hal, seperti dalam proses belajar mengajar. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan pengalaman kepada peserta didik dan menambahkan informasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah peserta didik memperoleh informasi atau pengalaman terkait suatu hal, mereka akan berusaha untuk memproses pengalaman atau informasi tersebut. Proses ini akan membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, yang nantinya akan berguna untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam persiapan pembelajaran perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar menjadi bekal yang baik bagi peserta didik. Berikut ini merupakan definisi desain instruksional menurut Smith dan Ragan tahun 2005. The systematic process of translating principles of learning and instruction into plans for instructional materials, activities, information, resources, and evaluation. Yang berarti, proses sistematis penerjemahan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu rancangan yang berupa perangkat pembelajaran, kegiatan, atau aktivitas, sumber informasi, dan evaluasi. Seorang yang menyusun desain instruksional pembelajaran berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, where are we going? Kemana kita akan pergi? Yang kedua, how we will get there? Bagaimana kita dapat sampai di sana? Yang ketiga, how will we know when we have arrived? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sampai di tempat yang dituju? Tujuan dari desain instruksional pembelajaran mengacu pada 3 hal. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, keterlibatan. Dimulai dari efektivitas. Dalam konteks pembelajaran, efektivitas merujuk pada kemampuan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila dapat menghasilkan hasil yang positif. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang baik diharapkan dapat membantu dalam menumbuhkan hasil dan memberikan hasil yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi dalam pembelajaran merujuk pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan sumber daya, yakni waktu, tenaga, dan biaya, seefisien mungkin, tanpa menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam durasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian, yang ketiga adalah keterlibatan. Seperti yang diketahui, proses pembelajaran melibatkan tidak hanya satu pihak, tetapi melibatkan keaktifan dari guru dan juga peserta didik. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan aktif tersebut, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Perkembangan desain instruksional pembelajaran. Jika kita mengikuti sejarahnya, pada tahun 1940-an, desain instruksional pembelajaran awalnya diciptakan untuk melatih tentara agar siap untuk tugas di medan perang.
pelatihan untuk tentara membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun disadari bahwa waktu yang singkat harus digunakan untuk menguasai keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, sebuah pelatihan dirancang untuk menggunakan desain instruksional pembelajaran. Pelatihan tersebut diikuti oleh para tentara, sehingga mereka dapat menguasai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan desain instruksional pembelajaran ini sukses dilakukan. Setelah itu, perancangan desain instruksional pengajaran ini mulai diterapkan dalam dunia pendidikan. Selain itu, pada perkembangannya di tahun 1950 dan 1960-an, banyak tokoh pendidikan yang mengembangkan teori-teori yang dapat diintegrasikan dalam perancangan desain instruksional pembelajaran. Perkembangan desain instruksional pembelajaran kemudian dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pada tahun 1980-an, penggunaan komputer mulai dilakukan dengan bantuan e-learning seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian, perkembangan teknologi terus berlanjut dan mempengaruhi perkembangan desain instruksional hingga saat ini, terutama dengan adanya internet dan kemajuan teknologi komputer. Oleh karena itu, dalam pengembangan desain instruksional pembelajaran, aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan. Pada tahun 2010-an, pembelajaran online mulai berkembang. Meskipun perkembangan ini tidak hanya terjadi dalam 2 tahun terakhir, namun pembelajaran online telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Sejak pandemi terjadi 2 tahun terakhir, perkembangan pembelajaran online menjadi sangat pesat. Pertumbuhan yang pesat dalam pembelajaran online juga berdampak pada pengembangan desain instruksional pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran harus mempertimbangkan baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sifat-sifat desain instruksional pembelajaran. Desain instruksional pembelajaran memiliki 3 sifat. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Karena tujuan dari pembelajaran adalah mencapai hasil yang terlihat pada peserta didik, proses rancangan pembelajaran harus memperhatikan peserta didik sebagai subjek dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini penting agar hasil pembelajaran dapat maksimal karena segala sesuatu telah ditentukan berdasarkan dan mengacu pada peserta didik itu sendiri. Sifat kedua, alur berpikir sistemik. Dalam proses perencanaan desain instruksional pembelajaran, terdapat tahapan-tahapan tertentu yang disusun secara runtut untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran dan hasil yang lebih maksimal. Sifat ketiga, empiris dan berulang. Desain instruksional pembelajaran harus didasarkan pada proses yang telah terbukti secara empiris melalui percobaan yang telah dilakukan berulang-ulang sebelumnya. Dengan demikian, desain pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam berbagai proses pembelajaran dan juga mata pelajaran. Terdapat beberapa model pengembangan desain instruksional. Kita akan membahas pada model Dick and Carey. Karena selain banyak negara yang mengadopsi sistem ini, Indonesia juga telah mengadopsi oleh Kemenaker melalui SK KNI 333 tahun 2020 dan juga diadaptasi Kemendikbud dalam Panduan Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka tahun 2020. Terdapat 10 langkah untuk mengembangkan desain instruksional. Langkah tersebut yang pertama ialah Identify Instructional Goals. Hal ini berarti identifikasi tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah jantung dari instruksional pembelajaran, karena tujuan dan sasaran akan membantu mengidentifikasi isi pembelajaran. Dengan menerapkan tujuan pembelajaran, akan membuat arah pembelajaran menjadi jelas bagi peserta didik. Yang kedua, Conduct Instructional Analysis, analisis instruksional. Yang ketiga, Analyze Learners and Context, yang berarti analisa pembelajar dan konteks. Kemudian, yang keempat, Write Performance Objectives, menulis tujuan kinerja. Yang kelima, Develop Assessment Instrument, mengembangkan instrumen assessment. Instrumen assessment ini sangatlah penting untuk mengukur efektivitas pembelajaran
dengan menghubungkan kinerja peserta didik dengan tujuan instruksional atau pembelajaran tertentu. Yang keenam, develop instructional strategy, mengembangkan strategi instruksional. Yang ketujuh, develop and select instructional materials, mengembangkan dan memilih materi instruksional. Kemudian, yang kedelapan, design and conduct formative evaluation and instruction, mendesain dan evaluasi formatif instruksional. Yang kesembilan, revise instruction, revisi instruksional. Dan yang kesepuluh, design and conduct summative evaluation, mendesain dan evaluasi sumatif instruksional. Sekian penjelasan dari saya terkait desain instruksional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.